Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Aniska Goreti sebagai moderator dalam rangka jalannya debat pada hari ini mengenai mosi seorang poluan membakar suaminya karena akibat bermain judi online. Silahkan sampaikan argumentasi saudara tentang pro dan kontra terhadap mosi perdebatan pada hari ini. Sebelum memasuki sesi perdebatan maka ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, waktu penyampaian argumentasi minimal 2 menit. Kemudian, tim pro dan kontra silahkan menyampaikan argumentasi dan memperkenalkan dirinya. Kepada tim pro untuk bisa memperkenalkan diri dan menyampaikan argumentasinya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Jelita, saya dari tim pro akan menyampaikan mosi tentang poluan membakar suaminya akibat kecanduan judi online. Debat saya akan mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada hari Sabtu 8 Juni 2024 ada kasus poluan membakar suaminya akibat kecanduan judi online. Sang istri membakar suaminya karena gaji 13 yang senilai 2.800.000, sisa 800.000 dipakai oleh sang suami untuk berjudi online. Sang istri pada waktu itu emosi dan tidak tertahan lagi sehingga membakar sang suami menggunakan bensin. Sang istri juga memiliki anak 3, yang 2 kembar berusia 4 bulan dan satunya berusia 2 tahun. Sebelum melakukan pembakaran kepada sang suami, sang istri sempat cekcok yang hebat kepada sang suami sebelum pembakaran. Dan kasus perjudian online ini yang membakar suaminya sangat dijadikan momentum untuk menguatkan kembali untuk memberantas judi online di Indonesia. Pakar Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Surabaya mengatakan judi dalam bentuk laring dan daring termasuk dalam hukum pidana, yaitu yang berbunyi perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, sedangkan judi online diatur dalam Undang-Undang ITE. Menurut Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indo, silakan. Tadi kan saudara ada menyampaikan tentang undang-undang tentang judi online. Kenapa sang istri tidak melaporkan hal tersebut, malah memilih membakar korban? Ia kan adalah seorang polisi, harusnya tahu dalam hal-hal tersebut. Sekian. Baiklah, saya akan menjawab. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, judi online itu sangat marak dan sangat lumrah di masyarakat. Dan sang istri dan sang suami adalah seorang polisi, di mana sang istri menurut saya kalau ingin melaporkan ke hukum pidana, maka sang suami terjerat penjara, sehingga sang istri ditinggalkan dan anaknya itu tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya karena ayahnya dipenjara. Untuk istri, Silakan. kan kalau seandainya ayahnya ini penjara nih, kalau dia membakar sama dengan dia juga tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, itu gimana tindakan tersebut bisa membenarkan bahwa seorang istri membakar suami itu gimana? Menurut saya hal yang wajar karena akibat sang istri ini kan memiliki anak kecil, bayi kembar lagi kan. Nah, dia frustasi, depresi dan baby blues terhadap anaknya, sehingga dia tidak tertahan lagi emosinya, sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga membakar suaminya tersebut menggunakan bensin. Sekian. Silakan. Apa dengan membakar suaminya dapat menyelesaikan permasalahan istri tersebut? Menurut saya menyelesaikan masalah
mental istrinya, karena kalau suaminya masih hidup atau tidak membakar suaminya, sang istri depresi dan frustasi, tidak hilang itunya depresinya tersebut. Silakan. Karena keterbatasan waktu, maka saya akan memberikan kembali untuk menyampaikan argumentasi dari tim kontra. Silahkan tim kontra dari pimpinan untuk menyampaikan argumentasi pada hari ini. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan argumentasi saya mengenai mosi Polwan membakar suami akibat kecanduan judi online. Anggota Polres Jombang yang dibakar istrinya Polwan yang merupakan anggota Polres Mojokerto Kota akhirnya meninggal dunia pada Minggu 9 Juni 2024 siang pukul 12.45 WIB. Hal tersebut dikarenakan istri tidak terima suami bermain judi online dan gaji suami tersebut 13 juta sisa 500.000. Baik menurut kawan-kawan korban bahwa Bribtu Rian sosok yang disiplin, bekerja keras dan support dengan rekan kerjanya. Menurut kawan beliau, masalah kedinasan juga cukup baik dan selalu pulang dan datang bertugas tepat waktu. Sementara ini kita masih terapkan pasal KDRT untuk tersangka. Penyidik menerapkan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Atas peristiwa tersebut, Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto menyampaikan duka yang mendalam, namun ia memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, cuman argumen itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian argumentasi yang diberikan oleh tim kontra terhadap mosi pada hari ini. Maka silakan untuk pembicara yang kedua dari tim pro menyampaikan argumentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, tadi dari info yang beredar di media massa, sebenarnya korban termotivasi untuk berjudi online karena ingin mendapatkan untung yang sebesar-besarnya tanpa perlu bekerja keras. Dari poin tersebut juga dapat kita simpulkan berarti korban tidak ingin mencari rezeki yang halal. Sebenarnya korban tidak harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berjudi, karena seperti yang kita tahu, berjudi sebenarnya banyak efek negatif daripada positifnya. Kemudian maka mengakibatkan sang istri tadi melakukan hal yang di luar kendalinya, karena dia sebenarnya sudah mengalami gangguan kejiwaan. Sebenarnya proses dari pembakaran sang suami tersebut di luar kendali dia, karena kejiwaannya sudah terganggu, akhirnya hal tersebut dapat terjadi. Kemudian seperti yang kita tahu juga di media massa diberitakan juga kalau sang suami atau korban tersebut tidak hanya melakukan judi online, tetapi juga melakukan perselingkuhan dan bermain perempuan di belakang sang istri, sehingga membuat sang istri sakit hati dan merasa sangat kesal, sehingga akhirnya mungkin kejiwaan sang istri sangat terganggu dan akhirnya melakukan hal yang tidak diinginkan tersebut. Kemudian sebagai yang kita tahu juga, perempuan lebih bermain dalam perasaan tanpa menggunakan pikiran mereka. Jadi saat mereka merasa mereka sudah tidak diperhatikan atau dipedulikan, bahkan dipermainkan perasaannya, mereka bisa saja melakukan hal-hal yang di luar kendali mereka. Nah, bagaimana pandangan tim kontra terhadap perlakuan sang suami kepada istrinya tersebut? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian argumentasi mengenai mosi perdebatan pada hari ini dari tim pro.
Selanjutnya akan disampaikan mosi perdebatan atau argumentasi yang akan disampaikan oleh tim kontra dari pembicara kedua. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hairul. Di sini saya akan lanjutkan yaitu tentang peluang membakar suami akibat kecanduan judi online. Oke, menurut saya di sini di kasus ini sangat tidak setuju dengan tindakan atau perbuatan istrinya. Karena apa? Karena dia sampai membakar dan membunuh suaminya tersebut, dan juga tidak menaati norma-norma yang ada. Seharusnya banyak berbagai cara dalam menangani kasus ini, seperti berbicara dulu mata, berbicara dengan keluarga korban, dan juga bisa dengan cara bercerai. Dan juga membunuh adalah suatu perbuatan yang keji dan dianggap jahat oleh agama maupun undang-undang, yaitu ada pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Si pimpinan. Silakan. Baik, tadi saya mendengar tentang solusi dari masalah tersebut adalah bercerai. Bagaimana, kenapa bercerai adalah solusi yang dapat sementara seperti yang kita tahu, sang istri juga sebenarnya mengalami gangguan mental dan harus disembuhkan terlebih dahulu gangguan mental tersebut, barulah bisa berpikir dengan jernih ibaratnya. Jadi kenapa cerai adalah jalan yang dapat diambil? Ya, seperti yang saya bilang tadi, bercerai ya. Karena di sini perceraian juga dapat menghindari dari perbuatan yang seperti sudah terjadi ini, membunuh kan. Itu kan juga kasusnya lebih besar daripada judi online maupun selingkuh. Jadi lebih baik kita bisa dengan cara bercerai, yaitu memisah kedua belah pihak. Sekian. Tapi bagaimana jika pendapat Anda hal yang sudah terjadi bisa dikembalikan lagi dengan hal yang sebelumnya terjadi? Bagaimana pendapat Anda? Apakah bercerai lebih bagus atau dengan cara membakar suami? Ya, seperti yang saya bilang kan, seharusnya lebih baik dengan cara lain. Kalau yang misalkan sudah terjadi nih, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Maka dari itu yang si istri juga, misalkan anaknya tidak dapat kasih sayang atau apa, dia juga bisa terapi ke psikolog atau lembaga-lembaga lain yang bisa mengobati rasa yang tidak bisa diungkapkan. Bagaimana jika pendapat Anda kalau misalkan dalam kondisi seperti itu, kondisi otak yang sudah tidak terkendali dan mental yang sudah terkena misalnya hancur, kita sudah mengetahui jika pekerjaan suami yang itu tidak benar, seperti selingkuh, berjudi, bahkan menghabiskan uang secara tidak diberitahukan ke sang istri. Baik, bagaimana pendapat Anda? Cara menyelesaikan masalah nggak maksudnya? Atau maksudnya itu pendapat Anda tentang hal ini? Misalkan sudah terjadi atau sebelum atau Pendapat Anda ketika mendapatkan yang seperti sang istri alami, ketika Anda sudah terdesak atau sudah terkena mental, sudah terkena atau sudah mengetahui perilaku sang suami selama di belakangnya gitu kan, menghabiskan gaji, berselingkuh, itu kan pasti sudah menghilangkan mental dan pikiran sang istri, sehingga sang istri melakukan perbuatan yang hal tidak diinginkan. kan menurut saya kan, jadi menurut saya
saya juga tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi menurut saya mental kita kan berbeda-beda nih. Nah, ini kan pasti banyak cara yang lain. Pasti kita sebagai manusia kan pasti banyak lah pikiran mau kenapa, bagaimana gitu kan. Jadi kita bisa memilih jalan yang lebih positif atau mengurangi tindakan yang berlebihan. Instruksi pimpinan. Siap. Misalnya pasti masalah tersebut bisa besar karena sudah bertumpuk-tumpukan, ibaratnya kayak mungkin sang istri juga sudah mencoba cara damai, misalnya kayak mengobrolkan ini secara baik-baik. Terus sang suami juga tidak ada menunjukkan sikap untuk berubah. Terus bagaimana lagi langkah yang harusnya seharusnya kan sang suami juga mengerti keadaan istri, karena istri tidak hanya karena istri di rumah tidak hanya untuk melayani sang suami, tetapi juga istri dibebankan mental untuk mengurus anak di rumah. Kemudian dengan marahnya istri, seharusnya sang suami juga bisa lebih mengarahkan istri dan lebih merubah perbuatan dia yang salah. Bagaimana kalau misalnya sudah dilakukan cara penyelesaian masalah yang baik-baik, tetapi sang suami tidak ada melakukan perubahan sama sekali? Tentunya pasti masalah tersebut sudah dibicarakan sebelum akhirnya masalah tersebut besar. Ya. Yang saudara sebutkan tadi caranya sangat mudah, yaitu cuma dengan bercerai. Itu bisa memisahkan kedua belah pihak. Jadi pihak satu, misalkan istri kan bekerja sebagai korban, jadi dia bisa mencari nafkah sendiri dong, atau dia masih ada keluarga atau orang tua terdekat, kan bisa mengasuh anaknya. Dan juga biasanya kalau wanita karir ini juga mudah mendapatkan suami baru. Jadi kalau lebih baiknya sih dengan cara bercerai menurut saya. Dan kan bercerai, misalnya mereka berdua bercerai, itu kan merusak mental sang istri dan sang anak. Masalah itu lebih besar sang anak. Kalau anak sudah besar kan, pasti dia bertanya kepada orang tuanya, yaitu sang ibu, mengapa ayah dan ibu bercerai gitu kan. Terus ada alasannya gitu, mengapa. Pasti kan anaknya itu akan berpikir dan overthinking secara berlebihan gitu, mengalami depresi pada anaknya. Gimana menurut pimpinan? Lebih baik bercerai, anak bisa bertemu kembali dengan ayahnya walaupun beda rumah. Kan ayahnya misalkan nih masuk penjara gitu kan. Kalau misalkan di posisi sudah meninggal, sang istrinya juga bisa menjelaskan ke anaknya tentang apa yang terjadi. Dia juga sudah besar, pasti punya pemikiran yang luas dan bisa menangani hal tersebut. Instruksi pimpinan, bagaimana kan sebenarnya perlakuan istri yang membunuh suaminya, yang membakar suaminya tersebut sebenarnya di luar kendali dia. Nah, apakah hal tersebut dapat dikatakan kesalahan? Jika sebenarnya misalnya dapat diambil contoh orang yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti misalnya orang gila. Apakah misalnya saat orang gila tersebut bugil di tengah jalan, apakah kita bisa menyalahkan orang gila tersebut? Tentu tidak. Dan begitu juga seorang istri yang sedang terganggu kejiwaannya sehingga dia mungkin tidak sadar apa yang dilakukannya tersebut salah. Bagaimana pendapat tim kontra? Ini kan masuk dalam masalah pembunuhan ya. Orang gila saja misal membunuh orangnya, itu pasti dimasukkan ke penjara. Dan mungkin dia pasti dilepaskan begitu saja karena dia bisa membunuh orang lain. Maka dari itu dia sebaiknya ditangkap, yang istrinya juga salah dan bisa ditangkap dan masuk penjara. Sekian, terima kasih. Oke. Karena keterbatasan waktu, saya ingin memberikan kesempatan kepada tim yang lain, yaitu dari tim
pro untuk menyampaikan kesimpulan dari adanya perdebatan pada hari ini. Silahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Sugeng Boy dari tim Pro akan menyimpulkan hasil debat pada hari ini dari tim kami yang menyimpulkan bahwa sang istri sebenarnya tidak terlalu bersalah karena kan sang suami yang terpuruk dalam kasus perjudian online dan perselingkuhan yang dilakukannya secara diam-diam tanpa pengetahuan sang istri. Maka dari itu sang istri setelah mengetahuinya maka dia merasa frustasi, depresi dan melakukan pembunuhan terhadap suami dengan melakukan secara dibakar menggunakan bensin pada hari Sabtu. Itu menurut tim kami adalah hal yang biasa dan bisa dimaafkan dan hal yang tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian kesimpulan dari tim pro. Selanjutnya akan disampaikan kesimpulan dari tim kontra. Silahkan. Baiklah, saya Brenda dari kontra akan menyimpulkan debat pada hari ini. Menurut saya tidak setuju karena tidak seharusnya dengan cara membakar suami sendiri. Masih banyak cara lain dibandingkan harus membakar suami sendiri. Karena akibatnya bakalan merugikan diri sendiri dan anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Sekian, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya saya sebagai moderator ingin memberikan sebuah pandangan mengenai mosi pada hari ini. Kita tahu bahwasannya setiap mosi yang disampaikan pasti ada memiliki pro dan kontra. Maka dari itu, dari perdebatan ini memberikan banyak pelajaran untuk kita supaya kita mengetahui bahwasannya setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Saya sebagai moderator pada hari ini ingin mengundurkan diri dalam acara perdebatan pada hari ini mengenai mosi seorang polwan yang membakar suaminya. Sekian dari saya, terima kasih.